Assalamualaikum. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, sepertinya kurang semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini pada siang ini sebelum kita konsentrasinya terpecahkan ya, sepertinya kalian sudah lelah ya. Baik, Bapak kasih ice breaking dulu ya. Yang pertama, biar konsentrasi kalian fokus ya. Pertama, ikuti aba-aba. Kalau misalkan Bapak bilang pagi, kalian tepuknya 1 kali ya. Kalau Bapak bilang siang, kalian tepuknya 2 kali. Kalau misalkan Bapak bilang malam, kalian tepuknya setengah. Nggak ada suaranya. Karena kalau malam berarti kan orang tidur ya. Paham ya? Kita coba dulu deh ya. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Ya. Paham ya? Baik. Kita mulai. Pagi-pagi, siang-siang. Belum kompak. Pagi, siang, siang, malam. Nah, masih ada yang bersuara, kan ada malamnya. Sekali lagi, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Nah, oke, terima kasih ya. Papa absen dulu ya. Yang nggak masuk siapa? Omala sakit. Nah, mudah-mudahan dikasih kesehatan ya. Dan semoga bisa belajar kembali sehingga bisa mencari ilmu seterusnya dan sampai kita bisa berkumpul kembali ya di majelis ini. Baik, sebelum itu baik pimpin doa dulu untuk ketua kelasnya. Ya, sebelum kita mulai belajar nih kita harus berdoa dulu ya. Silakan pimpin. Ya, sebelum belajar, alangkah baik ini kita berdoa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan belajar kita selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, oke. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita cek dulu kelengkapan pakaian kalian, kerapihan dan juga kebersihan kelasnya. Silakan berdiri semua dan dirapikan pakaiannya karena kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Silakan berdiri, cek kerapihan pakaiannya ya. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk kembali, kita mulai dengan pembelajarannya. Untuk meningkatkan ya kita rasa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional. Coba berdiri semua ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju,
Ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Ya, masih ingatkah pelajaran minggu kemarin tentang masalah iman kepada Rasul? Ya, iman kepada Rasul. Ya, ada berapa sih Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui? 25. Ya, dan Nabi dan Rasul itu memiliki yang namanya mukjizat. Ya, mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Mukjizatnya Nabi yang tidak dibakar, tidak apa-apa, itu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Ya, mukjizatnya Nabi Sulaiman. Ya, itu adalah dari mukjizatnya para nabi. Ya. Baik. Pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi tentang saja'ah. Ada yang tahu itu saja'ah itu apa? Keberanian. Ada lagi? Saja'ah itu apa? Ada yang tahu? Ya? Kejujuran, ya. Jadi yang namanya saja'ah itu artinya berani dalam hal kebenaran, ya. Tadi ya sudah dibahas apa itu saja'ah. Saja'ah itu artinya berani membela kebenaran, baik itu jujur, ya. Dan Bapak sendiri nanti apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Ya. Yang pertama, menjelaskan setelah berdiskusi dalam kelompok peserta didik, nanti kalian akan dibentuk 3 kelompok, ya. Dan satu kelompok ini harus bisa memberikan masalah atau memecahkan masalah dari pertanyaan yang akan disampaikan. Dan nanti harus dipresentasikan hasil masalah ini sehingga nanti ada timbul tanya jawab dengan temannya, sehingga temannya bisa saling bertanya jawab dengan kelompok yang lain, ya. Tujuannya adalah dalam kelompok berdiskusi ini yang pertama menjelaskan makna dan macam-macam saja'ah, ya. Artinya yang kedua menganalisis apa sih hikmahnya saja'ah itu, ya. Yang ketiga mengidentifikasi penerapan saja'ah, yang keempat mempresentasikan. Sekali lagi nanti akan dipresentasikan setiap kelompoknya itu sehingga timbul jawaban yang memuaskan, ya. Nanti kalian akan diberi pertanyaan, ya. Apa sih kompetensi intinya? Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, ya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, memahami penerapan, menganalisis pengetahuan faktual, dan mengelola menalar, ya. Lalu apa sih kompetensi dasar pada bab saja'ah ini? Yang pertama, yang meyakini bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah. Terus menunjukkan sikap saja'ah, berani membela kebenaran, ya. Menganalisis makna saja'ah dan menyajikan kaitan antara saja'ah atau berani dalam kebenaran, ya. Lalu indikator yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini, yang pertama mengimani bahwa Islam mengharuskan umatnya untuk memiliki sifat saja'ah, ya. Yang kedua, menampilkan perilaku saja'ah, berani berkata benar, memiliki sifat saja'ah, mengidentifikasi nanti dalil-dalil, ya. Menjelaskan makna dan macam-macam saja'ah, dan juga menganalisis serta mengidentifikasi dan menganalisis keterkaitannya, ya. Ya. Jadi apa itu saja'ah? Keberanian, ya. Inilah pengertian apa itu saja'ah. Saja'ah merupakan salah satu akhlak terpuji yang mencerminkan perilaku atau sifat berani. Berani yang dimaksud sini
bukan berani dalam tawuran ya. Bukan hanya berani di medan perang, tapi juga berani untuk membela, mempertahankan serta menegakkan kebenaran dengan semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Ada yang bertanya tentang saja'ah ini dari kelompok 1 dulu? Ya. Sebentar, Bapak tulis dulu ya. Apa? Apa hubungannya saja'ah dengan kejujuran? Ada lagi yang bertanya? Kelompok 2, ya? Apa makna saja'ah dalam akhlak? Ya, kelompok 3. Bagaimana penerapan saja'ah dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Penerapan saja'ah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bagus pertanyaannya ya. Dalam hal ini kita pecahkan bersama permasalahan daripada 3 pertanyaan ini. Masing-masing kelompok harus bisa Bapak bagi dulu ya. Kelompok 1 ya, menjawab pertanyaan kelompok 2. Ya. Kelompok pertanyaan nomor 1 harus dijawab oleh kelompok 3. Ini kelompok 2 berarti. Silahkan didiskusikan. Bapak kasih lembarnya. Silakan, boleh menggunakan internet yang sudah tersedia ya. Silakan didiskusikan bersama-sama. Tenang saja, sebelum kalian membahas tentang masalah persoalan-persoalan yang akan kalian bahas, terlebih dahulu kalian amati dulu video yang akan Bapak kasihkan ya. Budi Om. Makasih ya Budi ya. Iya Om. Ya, setelah kalian menyimak, kira-kira apa yang diambil kesimpulannya dari video tadi? Masing-masing kelompok harus bisa menyimpulkan. Saya akan mengomentari video tersebut. Ya, kejujuran itu tidak membawa kerugian, justru sebaliknya, kejujuran itu membawa kesempurnaan. Oke, baik, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Selanjutnya, Saya akan mengomentari video tadi. Hikmahnya, berbuatlah jujur meskipun godaan terkadang menawarkan keindahan, tetapi kejujuran membawa kesempurnaan. baik, terima kasih. Tepuk tangan. Terakhir, Yang penting yang didapat dari kisah tadi adalah jujur adalah induk dari sikap terpuji karena membawa pada kebaikan yang satu ke kebaikan yang lain. oke, terima kasih tepuk tangannya.
silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah syaja'ah. Ditinjau dari makna bahasa, ia memiliki arti nyata atau jelas, kekuatan, keberanian, tekun, kegagahannya, kekuatan hati menghadapi keputusan, tenang, sabar, menguasai diri. Adapun makna istilah dari syaja'ah adalah kemampuan menundukkan jiwa agar tetap tegar, teguh, dan tetap maju saat berhadapan dengan problematika hidup, musuh, atau musibah. Ada yang mau bertanya dari presentasi yang telah diberikan dari kelompok pertama? Saya, Pak. Ya, silakan. Bagaimana cara agar sikap syaja'ah di diri kita agar tetap? Ya, silakan dijawab. Izin menjawab. Yang pertama, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menaati perintahnya. Yang kedua, banyak membaca dan belajar tentang ilmu akhirat agar menambah. 3. Mempelajari sirah nabawiyah agar menambah motivasi. 4. Senantiasa percaya dan yakin akan segala jenis pertolongan. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sikap syaja'ah dalam kehidupan tentu amatlah banyak, apalagi jika dikaitkan dengan ikhtiar memenangkan percaturan hidup muslim di tengah gempuran tantangan dan cobaan dunia yang berat sebelah menyudutkan Islam. Berikut ini penerapan syaja'ah dalam kehidupan antara lain sebagai berikut. Pertama, memiliki daya tahan yang besar. Seseorang bermental berani jika memiliki daya tahan yang besar dalam menghadapi kesulitan, penderitaan, bahaya, dan mungkin saja penyiksaan karena ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, terang dalam menyampaikan kebenaran. Ada yang mau bertanya masalah presentasi yang diberikan dari kelompok 2 ini? Silakan. Saya mau bertanya, bagaimana marah yang mendidik dan membangun? Izin menjawab. Ada beberapa pendekatan agar marah mendidik dan membangun. Pendekatan fisiologi yakni penekanan regulasi tubuh kita sedang marah seperti merendahkan posisi badan ke arah yang lebih rendah, duduk dan berbaring, tarik nafas panjang sebelum marah, minum air hangat serta mencari penyaluran kegiatan fisik dengan berolahraga atau mengejarkan aktivitas fisik untuk mengarahkan dorongan energi yang besar. Secara psikologis, cara penting yang paling utama adalah menyadari bahwa kita sedang marah, berpikir ulang terhadap tertundanya keinginan, memikirkan sisi positif dari kejadian yang tidak menyenangkan, memikirkan dampak negatif terhadap kesehatan diri, belajar menunda kepuasan. Ya, terima kasih. Ya. Perlu ditambahkan bahwa untuk mengendalikan emosi itu salah satunya dengan secara Islami dengan mengucapkan kalimat istighfar. Ya. Baik, selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan hasil jawaban diskusi dari kelompok kami, yaitu hubungan syaja'ah dengan kejujuran. Yang pertama, konsisten menyuarakan kebenaran meskipun di hadapan penguasa zalim. Itu hanya dilakukan oleh para pemberani. Sebaliknya, para pengecut hanya menyampaikan yang diinginkan oleh penguasa. 2. Setiap manusia pasti pernah bersalah. Itu artinya dibutuhkan manusia pemberani yang lantang mengakui kesalahannya. Berani mengakui kesalahan merupakan indikator sikap syaja'ah dan Ada yang mau bertanya dari presentasi yang dipaparkan? Silakan. Apa tanda-tanda orang memiliki sifat syaja'ah? Ada beberapa ciri-ciri mengenai orang yang bersifat syaja'ah, antara lain 1. Berani memperjuangkan yang benar dan meluruskan yang salah.
2. Segala sesuatu yang diperbuat, ikhlas niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semangatnya tak pernah kenal patah arang, walaupun senantiasa diterpa celaan, hinaan, tantangan. Yang keempat, tidak malu mengakui kesalahannya apabila tindakan, ucapan maupun pemikirannya yang dilakukan memang salah. Yang kelima, senantiasa sabar dan tawakal dalam menjalankan usaha dan menjalani ujian. Yang keenam, memiliki pendirian yang kuat, teguh, dan tetap. Ya, baik, itu yang kalian presentasikan. Terima kasih untuk presentasinya dan juga terima kasih untuk yang memberikan pertanyaan serta menjawabnya. Dan ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita dapat hari ini tentang sajaah dari kelompok ini dulu, silakan. Kesimpulan dari materi sekarang. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini dari kelompok kami yaitu sikap sajaah dapat diwujudkan melalui penerapan dalam kehidupan sebagai daya tahan yang besar. Berterus terang dalam menyampaikan kebenaran, memegang rahasia, mengakui kesalahan, bersikap objektif kepada diri sendiri, dan menguasai diri saat marah. Ya, selanjutnya dari kelompok 1. Kesimpulan yang kami dapat dari kelompok kami yaitu sifat sajaah merupakan salah satu induk akhlakul karimah. Setiap muslim harus menghiasi sifat ini agar keberadaan muslim itu sangat dibutuhkan masyarakat luas. Manfaat atau faidah dari sikap sajaah dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat seseorang menjadi pribadi yang berani dan menegakkan kebenaran, membuat kejahatan atau kemungkaran di lingkungan sekitar menjadi berkurang, menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pendirian yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal negatif. Ya, Kesimpulan yang didapat dari materi kali ini menurut kelompok kami yaitu sifat sajaah merupakan salah satu bagian dari perilaku terpuji atau akhlak mahmudah. Sifat sajaah merupakan sikap seseorang yang berani dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Orang yang bersifat sajaah biasa tidak pernah merasa takut dalam melakukan sesuatu selama sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang diberikan dari masing-masing kelompok ya. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa sifat sajaah berani adalah pada dasarnya merupakan suatu cara untuk memperoleh sebuah kemenangan ya. Tidak boleh ada kata takut pada seseorang muslim pada saat melaksanakan tugas jika menginginkan untuk mencapai kegemilangan dan keberhasilan. Serta dalam Islam diajarkan untuk tidak menjadi seorang yang lemah, pengecut. Pengecut sendiri adalah kebalikan daripada sifat sajaah ya, atau penakut. Hal ini dikarenakan akan membuat kegagalan dan kekalahan pada seorang muslim ya. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok tentang permasalahan yang ada kalian ungkapkan di sini, silakan kalian kerjakan soal yang Bapak berikan, dan itu merupakan nanti kalian kerjakan satu persatu ya. Silakan dikerjakan, nanti silakan ketua kelas bagikan lembar kerjanya, kerjakan di sini. Silakan dikerjakan. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Dan untuk pertemuan minggu depan, nanti kita akan membuat proyek ini tentang masalah sajaah. Kalian harus membuat suatu proyek buat film ya. Jadi dibagi 3 kelompok lagi. Yang pertama, kelompok pertama membuat film pendek. Baik, yang pertama berani film pendeknya adalah kalian bikin film pendek ya, dokumentasikan secara baik dan benar dengan editing yang lebih baik ya. Dengan temanya berani jujur itu baik. Kelompok kedua jujur membawa kebaikan. Yang ketiga tentang rahasia, jika rahasia itu adalah sangat mengarah kepada keburukan, dengan sajaah atau jujur terus terang bisa membawa kebaikan ya. Jadi dibikin kelompoknya ya nantinya ya, bikin kelompok, dibikin video. Bapak kasih waktu 1 minggu untuk membuat video ini, dan kalian boleh untuk
mengkondisikan atau mengkonfirmasi ke Bapak atau mengkonsultasikan apa-apa saja yang kendalanya ya, sehingga minggu depan kita sudah bisa mempresentasikan dari hasil video yang kalian buat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, silakan dikerjakan di rumah. Dan tugas ini bersifat wajib untuk kalian dan Bapak akan kirimkan linknya, oleh kalian silakan diisi secara langsung di link itu dan nanti langsung dikirimkan secara otomatis oleh sistem ya. Jadi kalian silakan kerjakan di rumah apa yang dipelajari dari kegiatan atau materi yang kita bahas tadi, sehingga kalian bisa mencerna atau memahami, dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian bisa menerapkan hasil dari materi yang kita bahas ini, terutama tentang kehidupan sehari-hari kalian, sehingga penerapan saja'ah ini atau berani dalam hal kebaikan bisa diterapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Terima kasih ya Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.